Intervensi gizi dan kesehatan harus dilakukan pada setiap tahap siklus kehidupan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Dilakukan secara berkelanjutan pada masa prakonsepsi, hamil, neonatal, bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja. Intervensi pada rematri dan wus sangat penting dilakukan karena akan menentukan kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya. Rematri yang sehat dan tidak anemia akan tumbuh dan berkembang menjadi calon ibu yang sehat dan melahirkan bayi sehat. Upaya ini mendukung gerakan 1000 HPK. David Barker, penggagas hipotesis Barker, menyatakan bahwa banyak orang membicarakan tentang anak yang tumbuh mengikuti potensi genetiknya. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah anak tumbuh menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pernyataan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa dari gen yang diturunkan kepada kita, masih terbentang luas peluang untuk menciptakan jalan kita masing-masing agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Apabila periode 1000 HPK yaitu 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari dalam 2 tahun pertama setelah lahir tertangani dengan baik. Mekanisme keterkaitan pertumbuhan dan perkembangan pada 1000 HPK dengan ketiga dampak jangka panjang tersebut dijelaskan dengan konsep plastisitas saat perkembangan, yaitu suatu fenomena di mana satu genotipe dapat meningkatkan status fisiologis dan morfologis dalam rentang yang berbeda sebagai respons pada kondisi lingkungan yang berbeda selama masa perkembangan. Esensinya adalah suatu periode kritis saat suatu sistem bersifat plastis dan sensitif terhadap lingkungannya, diikuti dengan hilangnya plastisitas dan kapasitas fungsional yang menetap. Sebagian besar organ dan sistem, masa kritisnya terjadi saat periode dalam kandungan. Plastisitas tidak hanya untuk keadaan kekurangan gizi, tetapi mencakup semua rentang lingkungan, termasuk lingkungan dengan keadaan gizi yang berlebihan yang berhubungan dengan obesitas maternal atau diabetes gestasional. Keadaan ini bisa menggiring pada siklus penyakit yang bersifat multigenerasi. Secara umum, bayi tidak tergantung dari diet ibunya selama kehamilan. Yang terjadi adalah bayi mengambil zat gizi dari simpanan ibunya dan pergantian protein dan lemak di dalam jaringan yang berhubungan dengan komposisi tubuh ibu. Oleh karena itu, keadaan status gizi selama kehidupan sebelum kehamilannya menjadi sangat penting untuk menjamin ketersediaan simpanan zat gizi yang akan dimanfaatkan oleh bayinya. Selain simpanan zat gizi ibu, bentuk dan ukuran permukaan plasenta juga akan mempengaruhi kelancaran transportasi zat gizi dari ibu ke janinnya. Seorang bayi akan lahir dengan semua telur yang akan dimilikinya selama hidupnya. Oleh karena itu, kualitas sela-sela telur tersebut merefleksikan status gizi ibunya. Atau dengan perkataan lain, kualitas telur atau ovum yang akan menjadi seorang cucu ditentukan oleh status gizi neneknya. Inilah yang mendasari alur 100 tahun gizi karena melibatkan 3 generasi dalam kaitannya dengan risiko terjadinya penyakit tidak menular, yaitu nenek, anak perempuan dan cucunya,